Iya, iya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Erinda Fitria Nuraini dengan NIM 2019-310-289. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Avian dengan nomor NIM 2019-310328. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arneta Dwi Rama Firanti dengan NIM 2019-310379. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lia Arvianita dengan NIM 2019-310388. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alda Salsabila dengan NIM 2019-310389. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muntiasari Artamevia, NIM 2019-310449. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alvina Putri Mauludia dengan NIM 2019-310-452. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jihana Fisa dengan NIM 2019-310-453. Terima kasih atas kesempatannya. Pembahasan kali ini yang pertama kita membahas tentang analisis dari pesaing. Agar strategi pemasaran perusahaan itu efektif atau baik, maka perusahaan harus melakukan analisis terhadap pesaing. Dengan menganalisis tersebut, kita dapat membandingkan antara pesaing dengan perusahaan kita. Setelah itu kita akan mengetahui keunggulan dan kelemahan dari pesaing tersebut. Ada beberapa tahapan dari analisis pesaing. Yang pertama ada identifikasi pesaing. Di sini identifikasi itu terdapat dua hal atau dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu kita melihat dari sudut pandang industri, yang kedua adalah sudut pandang pasar. Yang sudut pandang industri terlebih dahulu yaitu kita melihat pola pesaing dalam menghadapi industri tersebut. Jadi kita dapat lihat dan dapat mengetahui pola-pola yang dilakukan oleh pesaing kita nantinya. Yang kedua adalah sudut pandang pasar. Sudut pandang pasar sendiri bermaksudkan adalah kita melihat pesaing bagaimana mereka memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Jadi kita dapat menganalisis bagaimana nanti kita memperlakukan konsumen, memenuhi kebutuhan dari konsumen kita nantinya. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah menilai pesaing. Di menilai pesaing sendiri, di sini kita harus yang pertama harus mengidentifikasi tujuan dari pesaing. Kalau tujuan dari pesaing tersebut adalah berpindah ke segmen baru, maka menjadi peluang kita untuk menguasai segmen kita. Karena pesaing tersebut berpindah ke segmen yang lain. Tetapi jika ada pesaing lain yang akan masuk ke segmen kita, maka kita harus mencari cara agar tetap unggul di segmen tersebut. Yang kedua ada mengidentifikasi dari strategi pesaing. Jadi kita harus mengetahui nilai-nilai apa aja yang diberikan oleh pesaing kita terhadap customer. Jadi kita harus lebih memberikan nilai-nilai yang lebih ke konsumen kita agar perusahaan kita tidak ditinggalkan oleh customer kita. Yang selanjutnya ada menilai kekuatan dan kelemahan pesaing. Jika kita udah mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing, maka kita bisa lebih mengunggulkan kekuatan kita, dan kelemahan dari pesaing tadi bisa kita perbaiki agar kita lebih unggul. Yang selanjutnya ada memperkirakan reaksi pesaing. Misalnya maksud dari hal tersebut itu adalah jika kita memberikan potongan, bagaimana reaksi pesaing, apakah juga ikut memberikan potongan yang mungkin saja lebih besar atau memberikan layanan-layanan yang lebih. Jadi kita harus memprediksi dari reaksi dari pesaing kita. Selanjutnya yang ketiga, memilih pesaing untuk menyerang dan menghindari. Yang pertama, pesaing kuat atau lemah. Sebuah perusahaan dapat fokus pada salah satu dari beberapa kelas pesaing.
Sebagian besar perusahaan lebih suka bersaing dengan pesaing yang lemah karena membutuhkan lebih sedikit sumber daya dan lebih sedikit waktu. Tetapi dalam prosesnya, perusahaan mungkin memperoleh sedikit keuntungan. Perusahaan juga dapat bersaing dengan pesaing yang kuat untuk mempertajam kemampuannya, dan terkadang perusahaan tidak dapat menghindari pesaing terbesarnya. Bahkan pesaing yang kuat pun memiliki beberapa kelemahan dan seringkali memberikan keuntungan yang lebih besar. Alat yang berguna untuk menilai kekuatan dan kelemahan pesaing adalah analisis nilai pelanggan. Tujuan dari analisis nilai pelanggan adalah untuk menentukan manfaat yang menjadi nilai pelanggan target dan bagaimana pelanggan menilai nilai relatif dari berbagai penawaran pesaing. Kunci untuk mendapatkan keunggulan kompetitif adalah dengan memeriksa bagaimana penawaran perusahaan dibandingkan dengan pesaing utamanya di setiap segmen pelanggan. Yang kedua, pesaing baik atau buruk. Perusahaan mungkin tidak memandang semua pesaingnya sebagai keuntungan. Suatu industri seringkali berisi pesaing yang baik dan pesaing yang buruk. Pesaing yang baik akan bermain sesuai dengan aturan industri, sedangkan pesaing yang buruk sebaliknya. Mereka akan melanggar aturan. Mereka mencoba membeli saham daripada mendapatkannya, mengambil risiko yang besar, dan bermain sesuai dengan aturan mereka sendiri. Misalnya surat kabar tradisional nasional yang menghadapi pesaing buruk akhir-akhir ini. Layanan digital yang tumpang tindih dengan konten surat kabar tradisional adalah pesaing yang buruk karena mereka menawarkan konten waktu nyata gratis yang tidak dapat ditandingi oleh surat kabar berbasis langganan yang hanya dicetak sekali sehari. Yang ketiga, menemukan ruang pasar yang tidak tertandingi. Daripada bersaing langsung dengan pesaing yang sudah mapan, banyak perusahaan mencari posisi kosong di ruang pasar yang tidak tersaingi. Mereka mencoba menciptakan produk dan layanan yang tidak memiliki pesaing langsung. Mereka telah berjuang untuk keunggulan kompetitif, memperebutkan pangsa pasar, dan berjuang untuk diferensiasi. Gerakan strategis seperti itu disebut dengan inovasi nilai, yakni menciptakan lompatan nilai yang kuat bagi perusahaan dan pembelinya, menciptakan permintaan yang benar-benar baru, dan membuat saingan menjadi usang. Selanjutnya yang keempat, merancang sistem intelijen kompetitif. Jenis informasi utama yang dibutuhkan perusahaan tentang pesaing mereka harus dikumpulkan, diinterpretasikan, didistribusikan, dan digunakan. Mengumpulkan kecerdasan kompetitif dapat menghabiskan banyak uang dan waktu, sehingga perusahaan harus merancang sebuah sistem intelijen kompetitif yang hemat biaya. Sistem intelijen kompetitif pertama-tama mengidentifikasi jenis informasi persaingan penting yang diperlukan dan sumber terbaik dari informasi ini. Kemudian, sistem terus mengumpulkan informasi dari lapangan seperti tenaga penjualan, saluran, pemasok, firma riset pasar, situs internet dan media sosial, pemantauan online, dan asosiasi perdagangan, serta data yang dipublikasikan seperti publikasi pemerintah, pidato, dan database online. Selanjutnya, sistem memeriksa informasi untuk validitas dan reliabilitas, menafsirkannya, dan mengaturnya dengan cara yang tepat. Akhirnya, ia mengirimkan informasi yang relevan kepada pembuat keputusan dan menanggapi pertanyaan dari manajer tentang pesaing. Baik, dari sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan strategi pemasaran. Pendekatan strategi pemasaran adalah cara sebuah perusahaan berurusan dengan pemasaran. Pada pendekatan strategi pemasaran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pemasaran kewirausahaan, pemasaran yang dirumuskan, dan pemasaran intrapreneurial. Pada pemasaran kewirausahaan ini, kebanyakan perusahaan dimulai oleh individu yang hidup dengan akal mereka. Mereka memvisualisasikan peluang, membangun strategi yang fleksibel, seperti di bagian belakang amplop dan ketuk setiap pintu untuk mendapatkan perhatian. Terus yang kedua, yaitu pemasaran yang dirumuskan. Pada pemasaran yang dirumuskan ini, ketika perusahaan kecil mencapai kesuksesan, mereka pasti bergerak maju pemasaran yang lebih terformulasi. Mereka mengembangkan strategi pemasaran formal dan mematuhi pemasaran yang dirumuskan tersebut. Yang terakhir ada pemasaran intrapreneurial. Banyak perusahaan besar dan matang terjebak dalam formulasi pemasaran. Mereka meneliti nomor lisensi terbaru,
memindai laporan riset pasar, dan mencoba menyempurnakan strategi dan program kompetitif mereka. Perusahaan-perusahaan ini terkadang kehilangan kreativitas dan semangat pemasaran yang mereka miliki di awal. Mereka sekarang perlu membantu lebih banyak inisiatif pemasaran dan intrapreneurship, mendorong karyawan untuk menjadi lebih wirausaha dalam perusahaan yang lebih besar, merebut kembali beberapa semangat dan tindakan yang membuat mereka sukses di tempat pertama. Terus untuk yang berikutnya yaitu ada strategi kompetitif pasar. Agar dapat tercapainya strategi kompetitif yang baik, maka 3 hal ini yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan biaya keseluruhan, diferensiasi, dan fokus. Pada kepemimpinan biaya keseluruhan di sini, perusahaan bekerja keras untuk mencapai biaya produksi terendah dari biaya distribusi. Biaya yang rendah membuat harga perusahaan lebih rendah dari pesaingnya yang dapat memenangkan pangsa pasar yang besar. Contoh dari kepemimpinan biaya keseluruhan yaitu Walmart, Lenovo, Spirit Airlines merupakan praktisi terkemuka dari strategi ini. Terus yang kedua ada diferensiasi. Diferensiasi di sini yaitu perusahaan berkonsentrasi menciptakan yang sangat terdiferensiasi lini produk dan program pemasaran sehingga tampil sebagai pemimpin kelas di industri. Sebagian besar konsumen lebih memiliki merek ini jika harganya tidak terlalu tinggi. Terus yang terakhir ada fokus. Fokus di sini yaitu perusahaan memfokuskan upayanya untuk melayani beberapa segmen pasar dengan baik daripada mengejar seluruh pasar. Jika strategi dasar tersebut sangat baik, maka hal yang akan terjadi yaitu keunggulan operasional, imitasi pelanggan, dan kepemimpinan produk. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada posisi kompetitif. Strategi bersaing berdasarkan peran yang dimainkan perusahaan di pasar sasaran. Di antara lain ada pemimpin pasar, penantang pasar, pengikut pasar, dan pasarkan lebih baik. Namun, bagaimanapun bahwa klasifikasi ini seringkali tidak berlaku untuk keseluruhan perusahaan, tetapi hanya untuk posisi dalam industri tertentu. Perusahaan besar seperti Microsoft, Google, P&G, atau Disney mungkin menjadi pemimpin di beberapa pasar dan ceruk di pasar lainnya. Selanjutnya ada strategi pemimpin pasar. Pemimpin memiliki pangsa pasar terbesar dan biasanya memimpin perusahaan lain dalam perubahan harga, pengenalan produk baru, cakupan distribusi, dan pengeluaran promosi. Pemimpin mungkin atau mungkin tidak dikagumi atau dihormati, tetapi perusahaan lain mengakui dominasinya. Pesaing fokus pada pemimpin sebagai perusahaan untuk ditantang, ditiru, atau dihindari. Untuk tetap menjadi nomor 1, perusahaan terkemuka dapat mengambil salah satu dari 3 tindakan. Yang pertama, mereka dapat menemukan cara untuk memperluas permintaan total. Yang kedua, mereka dapat melindungi pangsa pasar. Yang ketiga, mereka dapat mencoba untuk memperluas pangsa pasar mereka lebih jauh, meskipun ukuran pasar mereka tetap konstan. Selanjutnya adalah penantang pasar. Penantang pasar adalah pihak yang menentang dan memberikan perlawanan terhadap dominasi market leader. Dengan kata lain, penantang pasar ini adalah pihak-pihak yang berada di posisi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Lalu terdapat 5 strategi penantang pasar. Yang pertama, serangan frontal. Yang kedua, flank attack. Yang ketiga, encirclement attack. Yang keempat, bypass attack. Dan yang kelima, serangan gerilya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengikut pasar. Pengikut pasar adalah perusahaan nomor 2 yang memilih untuk tidak menimbulkan gejolak. Biasanya, takut mengalami kerugian yang lebih banyak daripada mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, pengikut memiliki strategi untuk ikut aktif dalam pertumbuhan pasar. Ada 3 strategi yang dibedakan. Yang pertama, penduplikat atau cloner. Cloner berusaha menyamai produk, distribusi, iklan, dan lainnya seperti yang dilakukan pemimpin pasar.
Cloner yang ekstrim adalah pemalsu yang memproduksi produk pemimpin. Yang kedua, peniru atau imitator. Imitator meniru beberapa hal dari pemimpin tetapi menjaga diferensiasi dalam kemasan, iklan, penetapan harga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengubah atau adapter. Adapter mengambil produk pemimpin dan mengubah dan juga memperbaiki produk tersebut. Adapter mungkin memilih menjual ke pasar yang berbeda dan menghindari konfrontasi langsung dengan pemimpin. Namun, seringkali adapter tumbuh menjadi penantang masa depan. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi market niche. Alih-alih mengejar seluruh pasar atau bahkan segmen besar, perusahaan-perusahaan menargetkan subsegmen. Hampir setiap industri memiliki perusahaan yang mengkhususkan diri dalam melayani ceruk pasar. Ceruk pasar adalah salah satu yang dapat dilayani oleh perusahaan secara efektif. Mungkin yang paling penting, ceruk tersebut tidak begitu menarik bagi pesaing utama, dan perusahaan dapat membangun keterampilan dan niat baik pelanggan untuk mempertahankan diri dari pesaing utama saat ceruk pasar berkembang dan menjadi lebih menarik. Ide kunci dalam ceruk adalah spesialisasi. Pengkhususan yang dapat dilakukan oleh market niche yaitu yang pertama, spesialis pemakai akhir. Artinya, perusahaan khusus melayani konsumen akhir atau pengguna langsung. Contohnya seperti jasa ketik skripsi akuntansi, majalah khusus anak, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu spesialis tingkat vertikal. Perusahaan mengkhususkan diri pada salah satu bagian dalam rantai produksi distribusi. Misalnya, perusahaan karet yang khusus mengolah karet mentah. Yang ketiga yaitu spesialis ukuran pelanggan. Strategi ini mengkonsentrasikan usahanya sesuai dengan ukuran pelanggan kecil, sedang atau besar. Biasanya market niche memilih pada pelanggan kecil karena segmen ini sering diabaikan perusahaan besar. Yang keempat yaitu spesialis pelanggan tertentu. Perusahaan hanya membatasi penjualan pada satu atau beberapa pelanggan utama. Biasanya strategi ini menjadikan perusahaan kecil menjual pada perusahaan besar. Yang kelima yaitu spesialis geografis. Pelayan pada strategi dikhususkan pada wilayah tertentu saja, seperti misalnya surat kabar rakyat Bengkulu hanya dijual di wilayah sekitar Bengkulu saja. Yang keenam yaitu spesialis produk atau lini produk. Spesialisasi dilakukan pada satu produk atau satu lini produksi saja. Misal untuk alat laboratorium, perusahaan hanya memproduksi gelas ukur saja. Yang ketujuh yaitu spesialisasi sifat atau karakteristik produk. Artinya perusahaan membatasi diri memproduksi satu produk tertentu. Contoh dari spesialisasi sifat produk adalah perusahaan transportasi yang hanya menyewakan truk saja. Yang kedelapan yaitu spesialis pesanan. Perusahaan ini hanya membuat produk sesuai dengan pesanan masing-masing pelanggan saja. Contohnya adalah tukang jahit rumahan. Yang kesembilan yaitu spesialis kualitas atau harga. Terdapat dua pilihan dengan menggunakan strategi ini, yaitu melayani kelas atas atau kelas bawah. Saat hanya melayani kelas atas, perusahaan mengeluarkan produk dengan prestis tinggi yang menyesuaikan pelanggan berpenghasilan tinggi, begitupun sebaliknya untuk pelanggan kelas atas. Lalu yang ke-10 yaitu spesialis jasa. Perusahaan memasarkan satu atau beberapa jenis jasa yang tidak diberikan perusahaan lain. Misalnya, Pegadaian yang memberikan jasa penaksiran barang-barang elektronik. Selanjutnya yang ke-11 yaitu spesialis saluran distribusi. Dengan strategi ini, perusahaan akan hanya mengkhususkan diri pada satu saluran distribusi, seperti perusahaan makanan ringan yang menjual makanan ringan spesial hanya pada satu toko saja. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Sebuah perusahaan adalah pemimpin pasar, penantang, pengikut, atau lebih baik ia harus mengawasi para pesaingnya dengan cermat dan menemukan strategi pemasaran kompetitif yang memposisikannya paling efektif, dan itu harus terus menyesuaikan strateginya dengan pesaing yang cepat berubah pada lingkungan hidup. Nah, pertama, sebuah perusahaan yang berpusat pada pesaing.
adalah salah satu yang menghabiskan sebagian besar waktunya melacak pergerakan pesaing dan pangsa pasar dan mencoba menemukan strategi untuk melawannya. Pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Sisi positifnya, perusahaan mengembangkan orientasi pejuang, memperhatikan kelemahan pada posisinya sendiri dan mencari kelemahan pesaing. Sisi negatifnya, perusahaan menjadi terlalu reaktif alih-alih menjalankan strategi hubungan pelanggannya sendiri. Ia mendasarkan gerakannya sendiri pada gerakan pesaing. Akibatnya, ini mungkin hanya mencocokkan atau memperluas praktik industri daripada mencari cara baru yang inovatif untuk menciptakan nilai lebih bagi pelanggan. Kedua, sebuah perusahaan yang berpusat pada pelanggan. Nah, sebaliknya lebih fokus pada perkembangan pelanggan dalam merancang strateginya. Perusahaan yang berpusat pada pelanggan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengidentifikasi peluang baru dan menetapkan strategi jangka panjang yang masuk akal. Dengan melihat kebutuhan pelanggan, itu dapat memutuskan kelompok pelanggan apa dan kebutuhan apa yang muncul paling penting untuk dilayani. Kemudian dapat memusatkan sumber dayanya untuk memberikan nilai superior kepada pelanggan sasaran. Dalam praktiknya, perusahaan saat ini harus seperti itu. Perusahaan yang berpusat pada pasar mengawasi pelanggan dan pesaing mereka, tetapi mereka tidak boleh membiarkan pesaing yang menonton membutakan mereka terhadap fokus pelanggan. Selanjutnya menunjukkan bahwa perusahaan mungkin memiliki salah satu dari 4 orientasi. Pertama, mereka mungkin berorientasi pada produk, kurang memperhatikan baik pelanggan atau pesaingnya. Kedua, selanjutnya mereka mungkin berorientasi pada pelanggan, memperhatikan pelanggan. Ketiga, berorientasi ketika perusahaan mulai memperhatikan pesaing, maka perusahaan menjadi berorientasi pada pesaing. Keempat, namun saat ini perusahaan perlu berorientasi pada pasar, memberikan perhatian yang seimbang kepada pelanggan dan pesaing, daripada hanya menonton pesaing dan mencoba mengalahkan mereka dalam cara berbisnis saat ini. Mereka perlu memperhatikan pelanggan dan menemukan cara inovatif untuk membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan memberikan lebih banyak nilai pelanggan daripada pesaing. Terima kasih. Before you